Halo guys, video yang kalian lihat sekarang ini dibuat oleh kelompok 6 yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Ibu Weni Aditya-Sning Arindawati. Sebelum lebih lanjut menonton video ini, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ratna Sari, Muhammad Raihan Maulana, dan Nabila Sawadinanda. Tapi video kali ini dipandu sama aku dulu ya. Kenalin, nama aku Raina. Halo hai semua. Pengertian. Paradigma positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan positivisme adalah aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif yang artinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Metodologi. Metodologi penelitian positivisme menekankan pentingnya menggunakan metode ilmiah dan mengikuti prinsip-prinsip logis dan rasional dalam menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang populer dan banyak digunakan dalam penelitian ilmiah di berbagai bidang. Seperti pada contoh kasus terkait, penelitian ilmiah yang dilakukan berupa yang pertama, pengamatan, kedua, uji teknis, yaitu pemberian sampel obat kepada pasien. Yang ketiga, analisis. Pada kasus ini, analisis dilakukan secara kuantitatif dengan membandingkan efektivitas obat dan menolak ide empiris. Ciri-ciri. Adapun ciri dari paradigma positivisme yaitu yang pertama, reduksionisme. Reduksionisme mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan Santos, reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial, karena tidak adanya teori hukum yang bersifat universal yang menerangkan realitas sosial. Ilmu-ilmu sosial sangat tergantung pada sistem sosial dan budaya, sehingga bisa dipahami kalau dikatakan bahwa ilmu-ilmu sosial pada dasarnya tidak bebas nilai seperti ilmu alam. Kedua, objektif atau bebas nilai. Menurut Doni Gahral-Adian, di dalam paradigma positivisme, ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai serta mengharuskan subjek peneliti mengambilkan jarak terhadap realitas dengan bersifat netral. Lebih jauh, Doni Gahral-Adian mengemukakan bahwa positivisme merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran empirisme yang meyakini bahwa realitas adalah sesuatu yang hadir melalui data sensoris. Dengan kata lain, dalam empirisme, pengetahuan kita harus berawal dari verifikasi empirik. Positivisme mengembangkan paham empirik dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains, yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Santos. Menurut Santos, mazhab positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi dan asumsi ilmu alam. Asumsi ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid. Selain itu, menurut Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, metode ini diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua, metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. Yang ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Yang keempat, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Selain itu, ciri lain paradigma positivisme ialah bebas nilai, fenomenalisme, nominalisme, reduksionisme, naturalisme, dan mekanisme. Studi kasus. Salah satu contoh kasus yang mungkin dapat menggambarkan pendekatan positivisme adalah penelitian tentang efektivitas suatu obat dalam mengobati suatu penyakit. Dalam penelitian ini, hipotesis awal yang diajukan adalah bahwa obat tersebut efektif dalam mengobati penyakit tersebut.
Peneliti kemudian mengumpulkan data melalui pengamatan dan uji klinis yang terkontrol, di mana obat tersebut diberikan kepada sejumlah sampel pasien dan hasilnya dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima obat tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik inferensial untuk menentukan apakah obat tersebut benar-benar efektif dalam mengobati penyakit tersebut atau tidak. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa obat tersebut memang efektif dalam mengobati penyakit tersebut, maka hipotesis awal tersebut dapat diterima sebagai kebenaran. Namun, jika hasil analisis menunjukkan bahwa obat tersebut tidak efektif, maka hipotesis awal tersebut harus ditolak. Dalam kasus ini, pendekatan positivisme terlihat melalui penekanan pada pengamatan dan uji klinis yang terkontrol, serta analisis data secara kuantitatif untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Dalam penelitian ini, yang menggunakan paradigma positivisme, metodologi penelitian yang digunakan biasanya merupakan metode ilmiah yang terdiri dari beberapa tahapan seperti yang pertama, pemilihan masalah penelitian. Tahap ini merupakan tahap awal di mana peneliti menentukan masalah yang akan diteliti, serta mengidentifikasi hipotesis atau asumsi awal yang akan diuji dalam penelitian. Yang kedua, penentuan sampel. Tahap ini merupakan tahap selanjutnya di mana peneliti menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penentuan sampel harus dilakukan secara cermat agar hasil penelitian dapat dianggap representatif dan dapat diterapkan pada kondisi lain. Yang ketiga, pengumpulan data. Tahap ini merupakan tahap penting di mana peneliti mengumpulkan data yang akan diperlukan untuk menguji hipotesis atau asumsi awal yang telah ditentukan. Data dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Yang keempat, analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan statistik inferensial atau teknik analisis data lainnya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa paradigma positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan empiris merupakan sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari filsafat atau metafisik. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian pembahasan kita, semoga bisa bermanfaat.